Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Enol dan Wiwa Penjukang. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menggunakan CSS dan bagaimana kita memproses. Jadi di sini saya mengerjakan tugas kalian pada pertemuan ke-6. Di sini menjelaskan materi pembuatan kode teman-teman. Jadi mata kuliah ini adalah dari mata kuliah pemrograman berbasis web 1 pertemuan 6. Jadi pokok bahasannya itu ada CSS dasar-dasar. Di sini ada pertama itu ada background. Jadi background itu kita bisa menggunakan selain dalam menggunakan warna, kita juga bisa menggunakan gambar sebagai background untuk menggunakan image begitu teman-teman. Terus yang itu kode backgroundnya seperti ini teman-teman. Background ini latar belakang ini ya itu bisa kita gunakan menggunakan color dari gambar. Jadi ini dia dari gambar deh ini teman-teman sehingga dia begini. Terus yang berikutnya itu ada gradient. Gradient ini saat kita menggunakan background gambar, selain menggunakan kita juga bisa menggunakan warna gradient. Jadi seperti ini. Gradient itu misalnya ini yang latar belakangnya ini teman-teman itu misal dari gradiennya dia itu ada warnanya dia. Yang berikut itu ada opacity. Jadi pada elemen di HTML teman-teman bisa diatur transparansinya itu menggunakan property opacity. Jadi opacity itu kan bahasa itu semua elemen baik itu perlu background dan kontennya akan berubah. Jadi seperti ini teman-teman. Dia bisa seperti ini. Dia ini vertikal dengan horizontal. Ada value dan unit. Jadi saat kita menggunakan CSS, teman-teman, seringkali kita menggunakan berbagai jenis value dari number, ada text, ada color name, RGB, image, dan lain-lain. Jadi semua itu standar dari CSS value dan unit yang sudah ditetapkan. Terus yang berikutnya ada length, di mana salah satu value atau nilai yang penting kita mengerti adalah uh, nilai length atau value dari length. Jadi sebenarnya kita menggunakan px untuk pixelnya dia. Terus selain kita menggunakan px itu atau ukuran dia itu banyak tipe yang bisa kita gunakan. Berikutnya itu ada writing mode. Jadi writing mode ini digunakan untuk menentukan cara membaringkan teks. Apakah ingin kita maunya dia tampil seperti horizontal atau vertikal. Jadi misalnya teman-teman. Jadi ini dia bisa perlu seperti ini atau seperti ini. Jadi bebas kita gunakan itu seperti apa begitu. Berikutnya itu ada overflow. Jadi overflow ini dia itu kejadian di mana konten teks ini ukurannya itu lebih dari layar yang kita inginkan. Jadi eh, dengan adanya flow ini kita bisa menentukan bagaimana cara kita menampilkan ketika terjadi overflow menggunakan properti. Begitu teman-teman. Terus yang berikut, ini dia kodenya teman-teman. Misalkan ini tulisannya dia lebih ke bawah atau ke atas. Nah, supaya kita bisa lihat semua ini bagaimana caranya. Jadi ada yang ini teman-teman, tinggal kasih turun ke bawah gitu. Jadi ada pseudo elemen, ada pseudo elemen, proses selektor. Jadi proses selektor adalah kata kunci yang bisa ditambahkan ke selektor yang mempresentasikan state atau keadaan tertentu dari elemen yang diseleksi untuk menambahkan pseudo klasis. Jadi kita bisa gunakan titik dua. Titik-titiknya itu dua. Titik dua ini dia dua kali teman-teman. Terus berikutnya itu ada link. Jadi di dalam pembuatan web itu kita seringkali uh, mendapatkan atau menggunakan link itu menggunakan tag A. Jadi link ini banyak sekali episode classesnya yang bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan link pada state tertentu. Bisa kita mau buat tampilan link itu menarik atau bagaimana. Seperti ini teman-teman.
ini link untuk masuk ke Facebook, YouTube, Facebook. Kita tinggal klik ini Facebook, YouTube, tampilannya ini teman-teman. Ya, bisa langsung seperti itu. Terus berikutnya itu ada kode CSS list. Satu. Misalkan ini teman-teman kodenya ini. Ada tanda jempolnya itu teman-teman. Terus berikutnya itu masuk pada table. Jadi saat kita membuat elemen tabel di HTML itu kita akan banyak menggunakan browse model. Jadi jika kita ingin mengatur border pada tabelnya itu kita menggunakan pada tabel TR, ada PH, TD, seperti itu teman-teman. Terus ini ada tabel size. Jadi fungsinya dia ini mengatur ukuran tabel. Kita bisa menggunakan property width dan height. Ada tabel alignment juga. Seperti ini teman-teman. Tabel alignment ini. Terus warnanya kita bisa taruhkan semua di sini. Terus ini teman-teman. Kode ini ukurannya dia itu kita bisa sesuaikan di pada sini teman-teman. Warna dia namanya jadi tabelnya itu sesuai atau tidak form. Jadi kini akan membuat form elemen input semua diatur menggunakan box model. Jadi untuk code-nya dia kita akan belajar dari sini. Jadi ada yang sudah saya buat tadi teman-teman dari form. Saat kita membuat form elemennya dia adalah input yang kita buat. Ini teman-teman. Ya. Semua ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan atau dengan maunya kita. Nah, selain itu khusus form itu terdapat pseudo classes yang dikhususkan untuk input form. Jadi itu ada ini teman-teman. Kalau kita mau input, misalkan nih kita mau di username ini kita mau memasukkan nama di sini teman-teman. Nanti dia kan bisa saat kita mengetiknya itu akan ada karena ada boot forumnya teman-teman. Jadi kita input dia ini ketika kita input username dia itu akan bisa dia akan bisa masuk saat kita mengetik begitu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Inputnya bagaimana teman-teman? Hmm, Kita akan ketik begini. Di saat kita mengetik seperti ini, dia akan bisa kita masukkan sesuatu di dalam. Kan bisa. Hmm, Input outputnya. Bagaimana saatnya? Jadi saat kita masukkan dia itu akan berfungsi. Jadi ini itu kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita mau teman-teman. Jadi mungkin begitu teman-teman untuk di bagian input ini. Jadi mohon maaf untuk code-nya ini saya buat dahulu kan untuk menghemat waktu karena mungkin akan lama jika kita sambil coding ini apalagi kami sebagai pemula mungkin dia akan lama kalau sambil menjelaskan itu menjalankan coding ini teman-teman. Terus yang berikutnya itu ada konten. Jadi konten ini adalah sebuah properti di mana yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Nah, misalnya ada elemen yang ingin kita ganti menggunakan properti konten. Kita hanya bisa menggunakan konten image. Sedangkan of text kita lakukan di source element. Nah, teman-teman, jadi properti yang bisa digunakan untuk membuat atau mengubah isi dari elemen, misalkan ini kita mau membuat kita ubah Johnny ini ke misalkan Andre itu sesuatu itu bisa gunakan itu.
Jadi selain kita gunakan gambar itu, kita bisa gunakan ini ya namanya. Jadi proses elemen itu kita lakukan pada ini konten. Ini ada titik dua nih teman-teman. Dan before untuk ini muncul setelah apa, baru after setelahnya apa yang akan muncul. Sudah itu teman-teman. Di kelas ini pasti upload kelas kontennya di kelas seperti itu. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Di berikutnya kita akan masuk pada filter. Jadi di dalam CSS ini eh, filter itu dia berfungsi untuk menambahkan elemen yang kita inginkan. Nah, kita bisa menggunakan properti filter. Ini teman-teman. Kita dapat banyak sekali jenis filter yaitu misalkan ini kita mau dia seperti gambar ini. Kita ingin dia itu terlihatnya agak blur lah begitu teman-teman. Jadi kita akan menggunakan filter. Oke, filter. Dia eh, berbagian ini itu eh, berfungsi di efek visualnya itu pada elemennya dia, ya. Jadi dia memerlukan efek seperti blur atau dia bisa bantu ya, brightness-nya dia itu agak tampilannya itu seperti ya kurang apa begitu teman-teman. Misalkan ini pada ini itu ada IMG, IMG with blue. Nah, jadi pada kode ini kita IMG ini blurnya berapa sih pada sebuah gambar? Jika ada sini taruh gambar, tapi di sini teman-teman, yang P ini fungsinya dia apa? Jadi P ini dia berfungsi teksnya itu blur, itu teman-teman. Di sini tidak ada gambarnya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan filter itu dia akan blur seperti ini teman-teman. Semuanya itu dia akan terlihat seperti blur. Untuk hitam putihnya dia, kecerahannya maupun kontrasnya dia. Jadi itu sesuatu yang bisa membuat efek visual itu semakin nilainya atau efeknya itu kuat begitu teman-teman. Terus yang berikut itu ada import. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kita untuk menambahkan kode CSS dari luar file atau dari eksternal, kita itu menggunakan tag link. CSS juga memiliki kemampuan untuk mengambil kode CSS dari luar. Jadi ada kita menggunakan ini rule di mana harus ditempatkan di bagian atas kode. Katanya. Jadi seperti ini teman-teman. Import URL-nya dia itu harus di sini baru kita bisa ambil. Contohnya ini ya teman-teman. Colornya dia, fontnya. Terus yang berikut ada cascade, cascade. Jadi bagian ini kita harus tahu konsepnya. Jadi dia ini ada seperti logika bagaimana web browser mengumpulkan properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan di elemen yang kita pilih. Jadi properti CSS ada tiga sumber itu ada agen, author, dan user. Nah, user agent styles ini untuk browser biasanya memiliki nilai awal untuk style sheet. Tiap user ini biasanya berbeda, oleh karena itu membuat user kita harus hati-hati dengan nilai awal user agen karena bisa berbeda untuk tiap browser. Jadi salah satunya yang dilakukan oleh programmer web itu adalah melakukan reset ke nilai kosong. Jadi ada di seperti ini teman-teman. Terus ada reset. Jadi kadang itu biasanya tidak langsung visual CSS.
kita menggunakan style sheet buatan orang lain. Contoh populer itu dari Bootstrap atau Tailwind CSS. Terus untuk eh, user style sheet ini kita yang buat sendiri. Biasanya dibuat untuk mengubah style sheet yang sudah digunakan baik dari user agent atau author. Jadi cascade order ini saat kita seperti memesan dari atau kita ambil dari browser di luar. Jadi seperti ini teman-teman. Hmm, jadi seperti ini teman-teman. Hmm, dari link Cascade ini dia itu adalah cara browser bagaimana dia menentukan aturan CSS mana yang akan digunakan jika ada beberapa aturan yang sama. Seperti itu teman-teman. Contohnya ini dengan ini. Terus mana yang akan dia terapkan begitu teman-teman. Yang black, green, yellow ini teman-teman ini terdapat beberapa aturan untuk H1 secara normal. Jadi yang terakhir itu warna kuning. Ini akan digunakan. Namun karena ada import important ini teman-teman, maka yang dipakai adalah warna hitam. Nah, warna hitam karena importnya ini prioritasnya itu yang paling tinggi begitu teman-teman. Karena kita pakai import kan. Nah, jadi penggunaan import ini sebenarnya tidak terlalu disarankan karena sulit diubah dan dia itu ya bisa dibilang tidak fleksibel seperti itu teman-teman. Berikutnya itu ada layer di mana importance seperti yang kita buat tadi itu dia sangat tidak fleksibel dan karena artinya kita bisa mengubah propertinya lagi. Jadi alternatif lain yang bisa digunakan bisa menggunakan layer. Itu menggunakan layer tentunya. Jadi kita akan coba ini kita tambahkan saja di sini itu layer. Layer HTML. Jadi, layer. Terus import. CSS.
Itu. Jadi tambahkan lagi satu SS. Tambahkan saja satu. Oh, layer CSS ini teman-teman, yang satu color red, layer B, yang satu color pink. Oke teman-teman. Hmm, layer satu color red. Ini teman-teman. Terus yang kedua itu layer B. Satunya dia color pink. Pink tapi teman-teman ya. Oke teman-teman. Dia ini tentunya dia akan berubah otomatis. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa dia bisa muncul BA ini? Ya, karena sesuai dengan yang ada di layar CSS. Jadi ini kita menentukan apa yang kita inginkan dari semua ini. Misalkan warna apa yang kita mau. Jadi ini judulnya dia. Tentunya dia punya warna akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.